Tiga bangunan rumah di pemukiman padat penduduk Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat Minggu dini hari terbakar. Padatnya pemukiman warga ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke permukiman lain. Warga panik mencoba menyelamatkan barang dan diri mereka juga. 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan karena sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Pak, untuk awal kejadiannya gimana Pak yang tadi Bapak tahu Pak? Kalau awal kejadiannya kurang tahu, saya tahu udah besar aja gitu apinya gitu. Iya. Rumah atau gimana Pak? Itu rumah. 2 lantai apa gimana Pak? Ya, sepertinya sih 2 lantai rumahnya. Tiba-tiba api langsung gede aja Ya, gitu? langsung gede aja, saya ngelihat ke belakang itu. Sebuah mobil listrik di kawasan Cigelereng, Muhammad Toha, Kota Bandung, Sabtu malam terbakar. Diduga kebakaran diakibatkan oleh konsleting listrik. Dalam video, terlihat api pertama kali muncul di bagian kap depan mobil sebelum akhirnya membakar hangus seluruh bodi mobil listrik tersebut. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum api membesar. Situasi aman terkendali, mobil padam. Informasi berikutnya pemirsa, perselisihan antara pengemudi ojol dengan seorang pelanggan yang mengaku orang pelayaran terus diusut pihak polisian. Buntut dari perselisihan tersebut, ratusan pengemudi ojek online mendatangi rumah terduga pelaku. Peristiwa ini pun disusul aksi perusakan mobil patroli polisi oleh massa berjaket ojol. Aku memang orang bengok, kau apa bengok? Konsisten loh, saya naikin nanti. Saya nggak bisa sama lo, saya mau menjelaskan. Tanggung jawab, sopo? Kasus dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojol Shopee Food beserta pacarnya yang dilakukan oleh seorang pelanggan hingga kini masih dalam pengusutan Satreskrim Polresta Sleman. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap pelanggan berinisial T atas insiden itu. Dugaan penganiayaan tersebut turut memicu emosi dan aksi solidaritas massa pengemudi ojol yang menggeruduk rumah pelanggan di kawasan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman. Akibatnya sebuah mobil patroli polisi milik Polsek Godean dirusak sekelompok massa berjaket ojol. Akibat kejadian tersebut, polisi kini mendalami 2 perkara, yakni dugaan penganiayaan yang dilakukan pelanggan ojol dan pengerusakan kendaraan patroli polisi. Yang order. Pelayaran itu. Ya, jadi Shopee Food-nya ini sebenarnya ada 2 orang. Jadi si drivernya ini bawa pacarnya goncengnya. Justru yang melaporkan pacarnya ini. Karena yang merasa dicekik, dijambak itu pacarnya. Oke, berarti pelaporannya atas penganiayaan. Iya. Kalau ini ada 2 penanganan perkara ya, Pak? Iya, terkait dengan penganiayaannya sama pengerusakan mobil. Pengurusan laporan tipe A. Laporan A. Sementara itu, pihak pelanggan bernama Takbir juga telah meminta maaf secara terbuka di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takbir dari Salasi Wartiana memohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada korban dan driver ojol, terutama driver Shopee, atas kejadian Kamis 3 Juli 2025 pukul 21.30. Dengan hal itu saya sangat menyesal dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, keributan yang terjadi pada Sabtu dini hari hingga pagi hari bermula dari kesalahpahaman antara pengemudi ojol pengantar makanan yang saat itu ditemani sang pacar dengan seorang pelanggan. Oleh pelanggan, pengemudi ojol makanan dianggap terlambat mengantar pesanan. Pengemudi online dan sang pacar yang saat itu berusaha menjelaskan kepada pelanggan justru mendapat tindakan kekerasan. Tak
Tak terima dengan perlakuan tersebut, ratusan pengemudi ojek online mendatangi rumah pelanggan yang mengaku sebagai seorang pelayaran. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Gabungan TNI kembali berhasil melumpuhkan tokoh separatis bersenjata organisasi Papua Merdeka di kawasan distrik Baitapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu lalu. Dalam sebuah operasi, TNI menindak tokoh OPM Enos Tipagau yang merupakan Komandan Batalion Kodam 8 Soanggama. Dalam operasi terukur Sabtu dini hari 5 Juli 2025 di Kampung Baitapa, anggota TNI melakukan pengejaran ke arah ketinggian yang digunakan sebagai jalur pelolosan anggota OPM. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur, prajurit TNI berhasil melumpuhkan target hingga mengakibatkan Enos Tipagau tewas di lokasi. Dalam operasi ini tidak ada korban dari pihak TNI maupun masyarakat sipil. Enos Tipagau tercatat dalam daftar pelaku kekerasan bersenjata di Intan Jaya. Ia bertanggung jawab atas rangkaian aksi brutal seperti penembakan warga sipil, termasuk petani, pekerja bangunan, dan tokoh agama lokal. Kelompok Enos juga melakukan pembakaran rumah warga, honai adat, sekolah, dan puskesmas, serta menyandra, menyiksa, bahkan membunuh warga maupun tenaga kerja proyek infrastruktur. Dari lokasi kejadian, aparat menyita sejumlah barang bukti seperti anak panah dan busur, serta bendera Bintang Kejora. Komando Operasi Abema, Kogab Wilan 3 melalui Satgas Gabungan TNI berhasil melumpuhkan salah satu tokoh penting OPM, Enos Tipagau, yang diketahui menjabat sebagai Komandan Batalion Kodam 8 Soanggama. Operasi dilaksanakan pada Sabtu 5 Juli dini hari di wilayah Kampung Baitapa, Distrik Baitapa, Kabupaten Intan Jaya. Berdasarkan informasi intelijen, tim aparat TNI segera melakukan pengejaran ke arah ketinggian yang digunakan sebagai jalur pelolosan. Pada pukul 07.16 waktu Indonesia Timur, akhirnya tim berhasil melakukan tindakan tegas dan terukur kepada target yang mengakibatkan Enos Tipagau meninggal dunia di lokasi. Adapun barang bukti yang turut diamankan dalam operasi ini meliputi 6 buah anak panah, 1 busur panah, 2 unit telepon genggam, 1 unit speaker, 1 buah noken, 1 buah kalung, serta 1 lembar bendera Bintang Kejora. Dalam pelaksanaan operasi ini tidak ada korban dari pihak aparat maupun warga sipil. Kami, pihak TNI, senantiasa menyampaikan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam menegakkan hukum dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua. Penindakan terhadap kelompok OPM dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, legalitas, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Terima kasih. Fit and Proper Test calon Dubes Indonesia untuk negara kembali digelar oleh DPR RI, diikuti oleh 12 orang. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story, setiap Sabtu, jam 7 malam di Sindo News TV.